nggak sih isi tema dari novel Rogen Buku Paru? Tema tetap pada novel ini adalah kebudayaan. Sebuah budaya Norwegia yang dimiliki sebuah kampung bernama Buku Paru. Kalau tokoh penokohan dalam novel Rogen Buku Paru, ada Serintil, Guntur itu seorang anak yatim piatu bercita-cita menjadi ronggeng, yaitu pandai mengikat, menari dan sering mencuci cantik. Terus ada Rasus. Rasus itu seorang laki-laki yatim piatu juga yang menyukai Serintil karena sebuah alasan, karena dia punya Serintil seperti melihat almarhum ibunya. Terus Rasus itu anaknya rajin. Semasa kecil dia sering membantu neneknya. Dan ketika besar dia harus memilih menjadi tentara dan harus meninggalkan desa di Paru. Ketika menjadi seorang tentara, Rasus tidak lagi ragu-ragu untuk memilih jalan yang harusnya ia tempuh. Selanjutnya ada Sakarya. Sakarya itu kakeknya Serintil yang amanat patuh pada adat. Sakarya sangat mempercayai keberadaan Pisaca Manggala. Sakarya bahkan membuat Serintil menjadi seorang ronggeng usia yang sangat belia. Seorang dukun ronggeng politik. Jika orang buka, ia melakukan kritikan pada dua orang pemuda yang mampu mempertahankan cukup bisa menjadi tawaran seorang ronggeng. Istri Katraja juga sama halnya dengan suaminya. Rintik. Lalu Nyai pandai juga mengikat dan memastikan orang yang sedang emosi. Terbukti ketika ia menaklukkan emosi kedua orang pemuda yang hendak mencurigai perawanan itu. Kalau alur dalam novel Rogen Buku Paru, ada yang tahu? Alur yang digunakan oleh novel Rogen Buku Paru adalah alur campuran. Kenapa alur campuran? Karena ceritanya terkadang melaju ke masa depan, namun juga terkadang mulas masa lalu. Menurut saya, alur yang digunakan dalam penceritaan ini sangat meloncat-loncat. Untuk pertama kali, Rasus menceritakan kehidupannya. Di usia 14 tahun, tiba-tiba ia menjadi tentara dan usianya 20 tahun. Jalan cerita tidak sedikit pun menjabarkan tentang bagaimana Rasus menjadi seorang tentara dan Serintil mulai beranjak menjadi wanita dewasa. Adapun kilas balik ke masa yang lebih dahulu, ketika Serintil masih bayi dan keracunan akibat tempe bongkrek itu terjadi. Setidaknya itu lebih jelas menjabarkan alur ceritanya. Namun, seperti ada sesuatu yang hilang atau mungkin memang disengaja ketika penggunaan alur penceritaan dari usia Rasus yang ke-14 tahun menuju penceritaan pada masa usia Rasus yang ke-20 tahun. Di akhir cerita, seperti ada sesuatu yang menggantung, sesuatu yang belum selesai. Hal ini dapat dipahami karena novel ini adalah novel pertama trilogi novel yang ada. Kesimpulannya, alur dalam novel ini terkesan meloncat-loncat. Kalian tahu gak sih latar tempat itu? Kalau latar tempatnya itu, latar tempatnya secara umum adalah sebuah perkampungan yang bisa dikatakan sebagai perkampungan yang primitif. Latar tempat lainnya yang lebih detail adalah di bawah pohon nangka. Di bawah pohon nangka itu mereka melihat Semi sedang asik bermain semalam. Di rumah Katraja, kebetulan di beranda rumah Katraja berada di perkuburan Buku Paru, di kaki bukit kecil dan di perkuburan Buku Paru. Sekarya berdirinya bersilang tangan. Di rumah nenek Rasus, aku sengaja tidak keluar dari rumah nenek. Di pasar, di sini memang pasar. Dan beberapa tempat lain lainnya. Kemudian latar waktunya yaitu latar waktu yang terdapat dalam novel ini adalah tahun 1946 dan 1965. Karena latar waktu yang terdapat dalam novel adalah latar waktu pada saat sore hari. Kemudian sore itu sedikit menari dengan mata setengah tertutup. Malam hari, pada malam yang berdiri itu tidak ada anak paruh keluar dari halaman. Dan juga waktu pagi
jauh berbeda dengan yang terdapat dalam cerita. Namun, menilai karya sastra memanglah tidak dibenarkan. Jika memakai penilaian dari sudut pandang posubjektifan dengan segala keterbatasan penangkalan nilai-nilai dalam novel ini, mungkin amanat yang tidak disampaikan dari novel ini adalah keterbatasan hanya pada satu pemahaman, tidak membuat kemajuan yang lebih pada kehidupan. Warga Duku Paru boleh saja bahkan memang seharusnya menghargai adat yang berlaku sudah sekian lamanya. Namun, kebanggaan dan penghargaan tersebut jangan sampai menutup mata mereka terhadap kehidupan di luar Duku Paru, sehingga mereka buta sama sekali tentang kenyataan kehidupan di luar kampung mereka sendiri. Tanggapan kalian tentang novel Duku Paru? Siapa sih? Tanggapan saya dalam keadaan macam-macam. Kasus setiap bidang dengan saya didasari oleh alasan tidak bersama dunia tidak pernah disukai sama sekali. Ada dalam konstitusi. Namun, suatu ketika dia kecewa dengan sehingga berlari sampai menjadi orang yang patut hidup bersama. Ada hal yang jelas dalam situasi yang seolah terus pada miliknya. Berulang-ulang bercerita dalam novel ini kepada yang habis dan disukai dan ia melakukannya dalam kehidupan. Keadaan bagaimana bisa ketika adanya kebutuhan kebutuhan bagi para ahli yang bekerja dalam bidang kesehatan, seperti penerapan kalimat berdasarkan prinsip bukan dari mana, kalau ada itu siapa. Kemudian mereka bahas pendidikan sama, apa yang pernah dan mulai misalnya dalam bahasa tidak pernah mengetahuinya. Tidak ada pesan berterus-terang tentang kejadian yang kehidupan dari waktu. Semua menyatakan dalam hal yang berlangsung. Kita hanya berjuang buktinya tersebut. Kita dalam waktu, yaitu masalah hidupnya mati dan mayatnya disambungkan menjadikan bahan penelitian tentang waktu SMP yang para ahli kesehatan atau penelitian kedua untuk waktu tubuh dan operasi medis dan menjalani kehidupan di luar tahu bersama mantu yang merawat badannya bersama langsung. Kemungkinan mantu yang menjadi membuat lalu menyimpan dendam pada mantu. Sehingga di satu ketika ia berpikir telah menembak ahli mantu pada ia adalah batu itu hanya posisinya dalam masalah waktu. Itu adalah sebenarnya orang mantu yang dia tembak. Menurut kalian, pendapat kalian tentang Ronggeng di waktu di Duku Paru apa sih? Ronggeng bagi Duku Paru seakan menjadi sesuatu yang amat berharga dan patut dimuliakan. Seorang istri bahkan tidak akan merasa dipermalukan, bahkan merasa sangat bangga ketika suaminya mampu menjadi orang yang paling lama menari bersama sang Ronggeng. Dua orang pemuda bahkan rela bertengkar demi dapat tidur bersama seorang Ronggeng yang masih kanak-kanak. Tentang kebenaran yang banyak disepakati seakan tidak berlaku bagi warga Duku Paru. Ronggeng adalah suatu penghargaan terhadap leluhur. Pelanggaran terhadap norma tidak ada yang patut disalahkan dan dibenarkan karena adat yang menanamkan pemahaman yang berbeda dengan kehidupan di luar Duku Paru. Pernikahan bukan lagi sebagai sesuatu yang dianggap sakral karena setelah menikah pun seorang laki-laki masih dapat meniduri wanita, bahkan istri orang lain. Duku Paru tidak pernah mempermasalahkan jika sepasang manusia yang tidur bersama dan mereka bukan suami istri. Perkara yang mudah saja, jika seorang suami menemukan istrinya tidur dengan suami orang lain, maka suami akan membalas meniduri istri orang yang meniduri istrinya. Tidak akan ada pertengkaran tentang kesusilaan di Duku Paru karena mereka memiliki sarana tersendiri dalam menyikapi hal tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.